Selamat siang teman-teman dan Ibu Febri, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan mengenai Kesultanan Mataram. Selamat mendengarkan semuanya. Letak geografis dari Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak pada Provinsi Jawa Tengah, bagian selatan, yang berpusat pada kota gede sekitar kota Yogyakarta. Kerajaan Mataram Islam berada di sekitar Sungai Rogo dan juga Opak, yang berpusat pada Laut Selatan. Dulu ceritanya, ada namanya Sultan Hadiwijaya. Dia itu sultan dari Kesultanan Pajang. Dia bilang, siapapun yang dapat mengalahkan atau membunuh Arya Panangsang bakal dapat hadiah dari dia berupa tanah Mataram dan tanah Pati. Nah, akhirnya bisalah si Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Penjawi itu mengalahkan Arya Panangsang. Akhirnya mereka dapat hadiah dong. Jadi Ki Ageng Pamanahan dapat hadiah berupa tanah Mataram dan Ki Ageng Penjawi mendapat tanah Pati. Jadi Ki Ageng Pamanahan ini punya anak namanya Sutawijaya. Nah, pada tahun 1582 ada konflik nih antara Mataram sama Kesultanan Pajang. Perang tuh mereka. Nah, perang itu dimenangkan oleh Mataram. Akhirnya Mataram makin kuat tuh karena dari situ. Perang yang terjadi juga menewaskan Sultan Hadiwijaya. Nah, karena Sultan Hadiwijaya tewas, seharusnya yang meneruskan kan putra satu-satunya yaitu Pangeran Benowo. Tapi Pangeran Benowo itu nggak mau dan nggak mampu untuk menangani kota-kota yang ada di Kesultanan Pajang. Akhirnya dia kasih kekuasaan Kesultanan Pajang itu ke Sutawijaya. Nah, akhirnya ya udah berarti Kesultanan Pajang menjadi daerah kekuasaannya Mataram. Tahun 1584, Sutawijaya ini naik tahta menjadi Sultan pertama Mataram dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga. Bahwa pemerintahan Panembahan Senopati itu banyak banget kemajuan yang diberikan pada Kesultanan Mataram. Salah satunya itu Mataram menjadi penting bagi sejarah Islam, kerajaan Islam di Nusantara. Karena saat itu banyak banget daerah yang menjadi kekuasaannya Mataram, dan saat itu penduduk dari daerah yang dikuasai itu diislamkan. Jadi itu juga menjadi kemajuan bagi penyebaran agama Islam saat pada masa pemerintahan Panembahan Senopati juga banyak banget daerah yang telah ditaklukkan dan menjadi bagian dari Mataram. Kondisi ekonomi Mataram Islam pada saat pemerintahan Senopati bisa dibilang stabil, karena pada saat itu beliau dapat memimpin Mataram dengan sangat baik. Beliau juga banyak membawa dampak yang baik bagi Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung. Sultan Agung ini merupakan sultan ketiganya Mataram dan punya cita-cita yang besar, yaitu ingin menyatukan wilayah Jawa di bawah kekuasaannya Mataram. Mataram berhasil mendudukan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban. Dan ada juga daerah Lasem, Pamekasan, dan Sumeneb. Dan bahkan bukan saja menguasai Pulau Jawa, Mataram juga berhasil meluaskan daerahnya sampai ke Palembang, Sukadana di Kalimantan, dan Goa. Sultan Agung juga pernah melancarkan serangan ke Belanda di Batavia, namun sayangnya gagal. Kekalahan yang terjadi karena pasukan dari Mataram kelelahan menempuh jarak yang jauh dari Mataram ke Jakarta. Selain itu, pasukan Mataram juga terkena wabah penyakit sehingga banyak yang meninggal. Untuk kondisi ekonomi Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung, kondisi ekonomi Mataram Islam sangat baik dan mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Dan juga kegiatan ekonomi yang diterapkan oleh Sultan Agung bercorak agraris dan maritim di bawah kekuasaannya. Mataram menjadi negara pengekspor beras. Setelah Sultan Agung meninggal, dilanjutkanlah pemerintahannya oleh anaknya, yaitu Amangkurat I. Amangkurat I memiliki sifat yang bertolak belakang dengan ayahnya, bahkan disebut juga sebagai Raja yang Bangis. Setelah tragedi demi tragedi terjadi pada masa pemerintahannya, rakyat mulai takut dan terbentuk sikap antipati. Akibatnya,
rakyat bersatu menyerang kerajaan di bawah pimpinan Pangeran Trunojoyo dari Madura. Setelah itu tidak ada lagi raja yang menjadi sehebat Sultan Agung. Dari masa pemerintahan Amangkurat I, selanjutnya digantikan oleh Amangkurat II, lalu selanjutnya Amangkurat III, lalu Pakubuwana I, Amangkurat IV, lalu Pakubuwana II. Nah, pada akhirnya Mataram ini sampai saat ini terbagi menjadi 4 bagian wilayah, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Pakualaman, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Selanjutnya itu ada sistem pendidikan. Jadi di zaman Kerajaan Mataram ini pendidikan itu udah mendapat perhatian sedemikian rupa seolah-olah tertanam semacam kesadaran diri akan pendidikan masyarakat pada masyarakat kala itu. Nah, walaupun gak ada semacam undang-undang untuk wajib belajar, tapi anak-anak usia sekolah mereka tuh kayak harus belajar dan di tempat-tempat pengajian di desanya atas kehendak orang tuanya sendiri. Nah, di kala itu hampir setiap desa diadakan tempat pengajian Al-Quran yang diajarkan huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, berzanji, pokok, dan dasar-dasar ilmu agama Islam dan sebagainya. Adapun cara mengajarkannya adalah dengan cara hafalan semata-mata. Lalu di setiap tempat pengajian itu juga dipimpin oleh guru yang bergelar modin. Nah, selain pelajaran Al-Quran, juga ada tempat pengajian kitab bagi murid-murid yang khatam mengaji Al-Quran. Nah, tempat pengajian ini disebut dengan nama pesantren. Dan para santri itu harus tinggal di asrama yang terletak dekat pesantren yang dinamai oleh pondok. Peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam adalah yang pertama, Masjid Kota Gede yang letaknya ada di kawasan Kota Gede, Yogyakarta. Dan masjid ini sudah ada sejak pemerintahan Ki Ageng Pamanahan. Yang kedua adalah Masjid Agung Gede Kauman yang dibangun pada tahun 1773 di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Yang ketiga adalah karya sastra Gending, yaitu karya sastra yang ditulis oleh Sultan Agung Pamanahan. Peninggalan-peninggalan lainnya termasuk 1. Masjid Agung Surakarta, 2. Masjid Patok Negara Sultani Prosokuning, dan ketiga Masjid Al-Fatih Kepatihan. Refleksi dari Kerajaan Mataram Islam. Dari Kerajaan Mataram Islam kita dapat melihat bagaimana keagungan Tuhan. Contohnya dari alam yang Tuhan ciptakan dengan begitu luar biasa sehingga menyediakan segala kebutuhan kita para manusia untuk melakukan keberlangsungan hidup. Contohnya pada Kerajaan Mataram Islam yang dimana Tuhan menyediakan lahan pertanian yang menjadi salah satu sumber kehidupan ekonomi pada masyarakat Kerajaan Mataram Islam pada masa itu, yang dimana itulah yang menjadi salah satu penyebab Kerajaan Islam mengalami kemajuan, mengalami peningkatan pada bidang ekonomi, yaitu melalui mata pencariannya yang dimana sebagai seorang petani. Dan juga kita dapat melihat bagaimana Tuhan menegur Kerajaan Mataram Islam yang pada masa itu dipimpin oleh Amangkurat pertama, yang dimana Amangkurat pertama sebagai seorang raja, dia memiliki karakter yang tidak baik dan kurang bisa mengayomi para anggotanya atau rakyatnya. Yang di situ Tuhan menegurnya dengan cara masyarakat sekitar memberontak pada masa pemerintahannya dia, dan itulah juga yang menyebabkan Kerajaan Mataram Islam mengalami keruntuhan. Dari situ kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat tidak suka jika ada seorang pemimpin yang semena-mena dan tidak bisa mengayomi dan tidak bisa melayani dan tidak bisa meneladani hal yang baik kepada para anggotanya. Ya, yang dimana kita telah mengetahui bahwa di firman Tuhan dikatakan bahwa seharusnya seorang pemimpin itu dapat melayani setiap anggotanya, bukan dilayani. Seorang pemimpin seharusnya mengerti setiap anggotanya, bukan ingin dimengerti. Seharusnya seorang pemimpin dapat menjadi teladan yang bagaimana Tuhan juga telah meneladani kita hal-hal yang baik. Sekian dari refleksi Kerajaan Mataram Islam.